يا ربما كصفا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rasyad Febrani Bakto dari kelas Sejarah Peradaban Islam C. Dalam rangka mengerjakan tugas ulangan tengah semester pelajaran Sejarah Peradaban Islam Klasik, di mana pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang periode Madinah. Periode Madinah adalah suatu peristiwa terpenting dalam sejarah penyebaran agama Islam, khususnya di Jazirah Arab, di mana hijrahnya Rasulullah SAW dilatar belakangi dengan adanya ketidaknyamanan para kaum muslimin wal muslimat yang ada di kota Makkah terhadap adanya tindasan dan ancaman dari para kaum kafir Quraisy yang ada di Makkah. Hal tersebut membuat para kaum muslimin merasa tidak nyaman dan aman, padahal mereka tahu bahwasanya mereka ini tinggal di negerinya sendiri. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat-sahabatnya untuk menyusul kaum Ansor yang menuju ke Yathrib, yang sekarang dikenal dengan nama Madinah, dengan cara berpencar-pencar agar tidak menyebabkan kepanikan dan kecurigaan dari kaum Quraisy terhadap mereka. Jadi tujuan Nabi untuk melakukan ini adalah agar para kaum Quraisy itu tidak curiga bahwasanya kaum muslim pergi kemana, mereka tidak menaruh rasa curiga kepada kaum muslim yang pada saat itu memang sudah direncanakan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan hijrah. Lalu Rasulullah SAW pun berangkat dengan menelusuri jalan-jalan yang ada di Madinah sampai ke Yaman. Mengapa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut? Karena seperti yang tadi Nabi tugaskan kepada para sahabat dan para kaum muslimin untuk berangkat secara berpencar-pencar, dan Nabi juga ingin menghindari adanya rasa kecurigaan dan kepanikan dari para kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Namun usaha tersebut tidak berjalan mulus. Para kaum kafir Quraisy juga berusaha untuk mencari Nabi di jalan-jalan yang ada di Mekah dan Yaman. Maksudnya di jalan-jalan yang ada di Madinah dan sampai ke Yaman. Hingga beliau Rasulullah SAW pun sampai di Gua Sur, dan beliau bermalam di sana selama 3 hari 3 malam, di mana beliau di sana ditemani dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun pada saat Rasulullah SAW bermalam di Gua Sur tersebut, beliau juga seperti yang tadi saya katakan diincar dan dicari oleh para kaum kafir Quraisy yang sedang mencari beliau. Akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, Gua Sur tersebut ditutupi oleh sarang laba-laba dan sarang burung, di mana pada saat di Gua Sur tersebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tahu bahwasanya di gua tersebut terdapat serangga-serangga dan hewan-hewan yang berbisa. Lalu tatkala Rasulullah SAW bermalam di Gua Sur tersebut, dan Rasulullah SAW pun tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun menutup lubang-lubang yang ada di gua tersebut dengan ibu jari beliau.
sampai-sampai ada serangga yaitu kalajengking menggigit daripada ibu jari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan sampai-sampai membuat Sayyidina Abu Bakar Siddiq meneteskan air matanya, dan jatuhlah air mata beliau di pipi Rasulullah SAW yang sedang tertidur di paha beliau, yang membuat Rasulullah SAW pun terbangun dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu pada saat itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun menjelaskan tentang hal yang baru saja ia alami. Dan kisah tersebut berlanjut pada saat di pagi hari, di mana gua tersebut dilihat dan ditelusuri oleh para kaum kafir Quraisy. Ternyata para kaum kafir Quraisy melihat bahwasanya di lubang gua tersebut terdapat jaring laba-laba dan sarang burung yang menandakan bahwasanya tidak ada orang yang baru masuk atau tinggal di gua tersebut. Setelah kondisi dan situasi mulai aman, Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanannya untuk hijrah ke Madinah. Lalu sampainya di kota Kubah, yakni merupakan sebuah desa yang jaraknya tidak jauh, sekitar 5 km dari kota Yatsrib. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW pun beristirahat selama beberapa hari di rumah Kalsum bin Hindun. Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau tidak hanya beristirahat dan bermalam di kota tersebut, akan tetapi Rasulullah SAW pun juga membangun sebuah masjid, dan di mana masjid ini merupakan masjid pertama yang ada di muka bumi dan merupakan masjid pertama yang menjadi sebuah strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana di masjid ini Rasulullah SAW pun mengajarkan bagaimana caranya berperang, bagaimana caranya berpolitik, bagaimana caranya untuk berekonomi secara syariah. Dan maka dalam rangka hal tersebut terciptalah dan terbentuklah sebuah pasukan elit dari majelis-majelis perkumpulannya Rasulullah SAW di Masjid Kuba tersebut, yang pada akhirnya penyebar luasan ajaran agama Islam mulai berdampak dari dibangunnya masjid tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanannya hingga sampai di kota Madinah, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang dimana tanggal tersebut merupakan tanggal kelahiran daripada Rasulullah SAW pun sendiri. Dan pada saat itu juga Rasulullah SAW pun disambut oleh saudara-saudara kaum muslim yang ada di kota Madinah, yakni kaum Ansor, di mana kaum Ansor ini telah terlebih dahulu masuk dalam agama Islam sebelum 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, di mana dulunya kota Yatsrib ini hanya memiliki 2 atau kaum atau suku, yakni kaum Khazraj dan kaum Aus atau suku Aus, di mana pada dahulu kedua suku ini terlibat perang sebab adu domba yang dilakukan oleh para kaum musyrik atau dari Bani Nazir. Dan sebagian dari suku tersebut telah memeluk agama Islam, seperti yang tadi
dikatakan. Lalu dalam sejarah hijrahnya, hal ini merupakan suatu peristiwa besar yang terbentuk di negara Madinah, di mana kaum muhajirin dan kaum ansor itu dapat dipersatukan sebab adanya hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu di mana selain itu terbentuklah aspek politik yang hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari agama Islam itu tersendiri. Sebab seperti yang tadi dikatakan, peristiwa hijrah ini merupakan suatu peristiwa bersejarah dan merupakan suatu awal mula berdirinya peranata sosial dan politik pada sejarah perkembangan Islam di periode ini. Lalu pada saat Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, beliau disambut dengan megahnya. Bahkan diterangkan bahwasanya para kaum Ansor ini menyambut para kaum Muhajirin, yaitu kaum yang pindah, itu bagaimana saudara kandungnya sendiri. Karena yang kita tahu, kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini bukanlah dari satu kota yang sama, akan tetapi kecintaan mereka itu bagaikan sebagaimana mereka menghargai saudaranya sendiri. Bahkan dikatakan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, para kaum Ansor ini berebut agar rumahnya ini ditiduri dan ditempati, disinggahi oleh Rasulullah SAW. Namun pada saat itu Rasulullah berkata, bukankah unta ini berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu biarkanlah unta ini berjalan dan mencari tempat yang Allah ridhoi. Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tentukanlah langkah dari unta ini sebagaimana tempat yang engkau ridhoi. Lalu unta itu tersebut berjalan kepada salah satu rumah sahabat di kaum Ansor, yang kita lihat memang rumahnya tidak begitu megah dan tidak begitu luas, akan tetapi unta tersebut berhenti di rumah tersebut, dan pada akhirnya Rasulullah SAW pun tinggal di situ, dan pada akhirnya dibangunlah masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Lalu selanjutnya pada saat Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, beliau tidak hanya sebagai pemimpin keagamaan saja, akan tetapi beliau juga pemimpin pemerintahan di kota tersebut. Jadi Rasulullah itu di sana nggak cuman ngebahas tentang agama, akan tetapi Rasulullah itu membahas semua aspek-aspek kehidupan, baik itu aspek agama, politik, ekonomi, sosial. Beliau jadi membahas tersebut itu secara global agar lebih dipahami oleh para masyarakat kota Madinah tersebut. Selanjutnya pada saat masih banyak warga di kota Madinah itu, jadi yang di Madinah itu nggak cuman orang-orang yang udah masuk agama Islam, akan tetapi masih banyak pula agama-agama yang beraneka ragam. Contohnya agama Yahudi, ada juga yang masih beragama lain gitu loh. Lalu bagaimana sih Rasulullah SAW menanggapi hal tersebut? Lalu Rasulullah SAW pun
dengan adanya pluralitas yang ada di masyarakat Madinah, itu juga gak luput dari perhatian Rasulullah SAW. Salah satu contohnya itu adalah masyarakat juga dapat menimbulkan adanya konflik yang akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan yang ada di Madinah. Sehingga Rasulullah SAW pun mengambil inisiatif atau jalan tengah untuk menetapkan adanya piagam Madinah, di mana piagam Madinah ini merupakan sebuah perjanjian antara kaum Yahudi yang bisa disebut dengan kontak sosial, di mana kontak sosial ini merupakan kontak sosial pertama yang ada di dalam sejarah umat manusia, yang bertujuan untuk membina kesatuan hidup sebagai pemersatu dari berbagai golongan yang ada di Madinah tersebut. Lalu apa sih isi dari piagam Madinah tersebut? Isi dari piagam Madinah tersebut ada 6 poin. Salah satunya yakni semua kelompok yang menandatangani piagam, jadi semua kelompok yang ada di kota Madinah ini, baik umat Muslim, umat Nasrani, umat Yahudi maupun orang musyrik sekalipun, dapat menandatangani piagam Madinah ini menjadi satu kesatuan atau merupakan suatu bangsa. Yang kedua yaitu jika salah satu kelompok diserang musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Nah, di sini Rasulullah ingin menanamkan nilai aspek sosial, di mana para masyarakat Madinah itu harus memiliki rasa empati atau rasa simpati antar umat beragama, di mana seperti yang tadi contohkan, tatkala apabila satu kelompok diserang oleh musuh, maka kelompok lain wajib untuk membelanya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu masing-masing kelompok tidak dibenarkan membuat perjanjian apapun dengan orang Quraisy. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar masing-masing kelompok itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan untuk membuat perjanjian di luar dari perjanjian piagam Madinah tersebut. Apalagi perjanjian tersebut dilakukan dengan orang-orang kafir Quraisy. Lalu yang keempat, masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya tanpa campur tangan kelompok lain. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanamkan bahwasanya dalam Islam itu tidak ada paksaan. Jadi tiap-tiap orang yang ingin masuk dalam agama Islam itu tidak harus melalui jalur paksaan, akan tetapi mereka sadar bahwasanya Islam itu merupakan agama yang benar. Jadi agama Islam itu rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam, agar semua umat beragama ini tahu bahwasanya Islam ini hadir dan datangnya Islam ini tanpa adanya paksaan. Yang selanjutnya yang kelima, ya, kewajiban penduduk Madinah, baik kaum muslimin ataupun non muslim maupun bangsa Yahudi, yakni saling membantu secara moral dan material, di mana di sini di poin selanjutnya ini Rasulullah SAW ini ingin antara umat beragama itu saling melengkapi, baik itu dalam urusan keuangan maupun dalam urusan saran ataupun masukan. Jadi di sini umat beragama itu saling terbuka. Lalu selanjutnya poin ke-6 yang terakhir,
yaitu Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah dan beliau menyelesaikan masalah yang timbul antar kelompok. Jadi di poin yang terakhir ini Nabi Muhammad SAW ini menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini pemimpin dari seluruh penduduk Madinah, baik itu orang-orang Muslim, orang-orang Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik sekalipun, tetap gitu loh. Pemimpinnya itu ya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan perjanjian piagam Madinah ini. Lalu dalam piagam tersebut Rasulullah SAW sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keadaban, sehingga nilai-nilai keadilan ini bagi seluruh warga Madinah ini rata gitu loh. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan, baik itu orang masyarakat yang beragama Muslim maupun Yahudi, bahkan musyrik sekalipun. Lalu selama semua tatanan yang ada di kota Madinah ini berjalan, maka terwujudlah suatu tatanan yang damai, adil, sehingga Rasulullah SAW pun mulai mengajarkan berbagai macam dasar-dasar seperti dasar politik, terus dasar ekonomi, dan dasar sosial. Lalu Rasulullah SAW pun menjalankan strategi dakwahnya, yakni selalu berhasil dan dapat diterima gitu loh. Karena yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini tidak ada unsur paksaan, apalagi kekerasan gitu. Lalu hal ini juga ajarannya itu diajarkan berdasarkan pada akidah dan tauhid. Sebab agama Islam itu adalah agama yang menentang adanya kekerasan. Lalu maka kita juga tidak heran jika taktik dan strategi dari yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW pun dapat diterima, bahkan mendapat sambutan baik dari masyarakat Madinah, di mana ajaran tersebut dapat tersebar luas ke seluruh Jazirah Arab, bahkan ke seluruh dunia sekalipun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.